boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Pidato keras Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pihak baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru. Tindakan apa yang dinilai seperti Orde Baru dan siapa yang dimaksud dengan pihak yang baru berkuasa? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu, dan analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam Bang Habib, Bang Masinton, dan juga Mas Hensat. Terima kasih sudah hadir. Bang Masinton, Bang Habib sudah bergabung semuanya ya. Oke, saya mulai dulu dari Bang Masinton. Tindakan apa yang dinilai Bu Mega seperti Orba, Bang Masinton? Audio Bang Masinton? Ya, halo. Ya, silakan Bang Masinton. Iya, jadi Orde Baru itu kan dia bersikap anti demokrasi ya. Kalau kita ingat apa sih Orde Baru itu? Ya Orde Baru itu anti demokrasi, anti rakyat, ya. Artinya itu anti kedaulatan rakyat ya. Bersikap semena-mena, kemudian menindas. Nah, itu watak dan karakteristik kekuasaan Orde Baru. Nah, apakah yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kita mengalami situasi seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru? Ya, kita mengalami situasi seperti itu saat ini ya. Kalau kita lihat ini masa di mana dalam 25 tahun perjalanan reformasi ini kita tidak pernah mengalami situasi yang selama ini ya kita jalanin dalam 25 tahun ini. Di akhir-akhir di dalam masuk terakhir ini kita merasakan suasana di mana ya perilaku kekuasaan yang mulai cenderung ya nabrak-nabrak aturan, kemudian perilaku kekuasaan yang menampilkan karakteristik yang mulai menggunakan cara-cara intimidatif gitu ya. Nah, ini sudah mulai dirasakan oleh elemen masyarakat sipil. Baik. Kemudian pers sebagai pilar demokrasi dan juga elemen-elemen masyarakat lainnya. Nah, tentu kita berharap situasi seperti ini, seperti yang sudah kita rasakan dalam masa reformasi, akhir-akhir ini kemudian kita merasakan suasana seperti ingin menciptakan kepada situasi pada masa era Orde Baru. Nah, baik, ini yang, sampai di situ dulu Bang Masinton, ditahan dulu, saya berikan ya. kesempatan kepada Bang Habib untuk menanggapinya. Jadi saat ini sedang dirasakan suasana perilaku kekuasaan yang menabrak-nabrak aturan, intimidatif, anti demokrasi, dan semena-mena. Apa tanggapan dari Bang Habib? Ya, kita melihat pernyataan Ibu Mega adalah pernyataan nasihat seorang tokoh bangsa kepada kita semua ya. Kami tidak menganggap pernyataan Ibu Mega sebagai sesuatu yang tendensius. Karena faktanya saat ini masyarakat, publik, media, baik nasional maupun internasional, banyak menyoroti berbagai pelanggaran yang kemudian bahkan sudah dinyatakan oleh KPU sebagai sesuatu yang melanggar. Antara lain fakta integritas PJ Bupati Sorong ya, di mana di situ PJ Bupati itu diminta untuk memenangkan salah satu pasangan calon ya. Kemudian juga yang sudah ada putusan Bawaslu-nya itu adalah terkait Bupati di Majalengka ya, karena Sobahi ya, yang memang disebutkan ya menyampaikan narasi mengarahkan dukungan kepada
caleg-caleg tertentu dan pasangan pilpres tertentu. Lalu ada juga video kepala daerah ya dari partai tertentu yang menyatakan dukungan kepada capres tertentu. Itu sudah ada kekuatan hukumnya, itu putusan Bawaslu. Artinya apakah ini yang menjadi salah satu referensi Ibu Mega bahwa ketika kita berkuasa jangan gunakan kekuasaan itu untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji, ya. Dan jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya. Kami memandang itu sebagai sesuatu yang positif, ya, mengingatkan kita semua, ya. Jangan sampai terjadi pelanggaran, jangan sampai memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompok kita. Nah, oke, tapi contoh-contoh yang disebutkan Bang Habib sepertinya itu mengarah pada partainya Bang Masinton atau bagaimana itu Bang Habib? Boleh dijawab nanti ya, kita jeda dulu ya, untuk mengikuti azan. Kita ikuti azan dulu ya, Bang Habib, Bang Masinton dan juga Mas Hensat. Kita akan kembali sesaat lagi. Dengan suara lantang, jangan golput, jangan tidak memilih, dan katakan kembali pada mereka. Itu seperti saya tanya, who am I? Siapa kamu? Kalau tidak memilih, artinya dia adalah abstain. Kalau abstain, artinya tidak punya pendirian. Loh, itu terserah saja. Kalau demokratis, kita tahu calon ada 3 sekarang. Jadi ya silakan. Saya lebih senang begitu. Saya ajarkan anak-anak saya. Lebih baik saya tahu kamu di sana, saya di sini. Jangan belagak di sini, tapi bilangnya mata-mata di sana. Betul atau tidak? Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Mas Hensat, kalau Anda amati dari gaya komunikasi Ibu Mega kemarin, adakah yang berbeda, adakah yang lebih daripada yang biasanya? Ya, kemarin kalau kita bagi ya, itu pesan politik Ibu Mega kemarin itu dibaginya jadi 2 hal penting. Yang pertama memang pesan untuk bangsa ya, untuk rakyat. Yang satu lagi emang kampanye. Jadi yang beredar itu kan terakhirnya menang 1 putaran Ganjar Mahfud tuh teriaknya. Tapi kita nggak usah bahas yang sana lah, karena kan emang itu Rakernas PDI Perjuangan. Nah, justru yang menarik itu adalah pada sesi pertamanya, pada saat beliau mengatakan terutama bila baru berkuasa kemudian ingin seperti Orba, itu yang kemudian viral di mana-mana dan langsung publik itu menyatakan bahwa keras sekali nih Ibu Mega bicara saat ini dan tujuannya pasti ke penguasa saat ini. Penguasa saat ini cuma satu gitu ya, Pak Jokowi. Sehingga hampir pasti itu diarahkan ke sana, walaupun Ibu Mega tidak menyebutkan nama dan saya berpersepsi itu untuk Pak Jokowi, tapi dari inti pesan komunikasi yang disampaikan itu sudah jelas bahwa tidak ingin lagi Ibu Mega berhadapan dengan atau Ibu Mega tidak ingin lagi munculnya Orde Baru yang baru gitu ya. Memang DNA-nya PDI Perjuangan ini kan DNA perlawanan. Sehingga pada saat Ibu Mega memahami ada sesuatu yang tidak tepat, jadi otomatis dia mengeluarkan unek-uneknya sebetulnya, tapi dalam bentuk orasi politik yang luar biasa. Penuh dengan emosi keibuan, malah saya melihatnya bahwa ini dia sampaikan ke anaknya yang pernah dia besarkan. Ya saya sih menilainya harusnya si anak bereaksi gitu ya. Tapi tadi stafnya kan mengatakan itu adalah demokrasi. Betul, ini adalah demokrasi. Tapi kalau Mbak Sylvia perhatikan, di seminggu terakhir ini ada 3 tokoh yang harus diperhitungkan, itu bicara tentang bagaimana kondisi bangsa saat ini. Sebelum Ibu Mega itu Pak JK bicara juga tentang SMK ya, mobil nasional itu beneran atau tidak. Sebelumnya Pak Kiai Ma'ruf mengatakan bahwa jangan ada tekanan, pemilu harus netral. Nah ini menarik sekali, ada 3 orang tokoh yang waktunya berdekatan, bicara dengan ada kaitannya dengan nasib bangsa. Nah ini menjadi hal yang penting menurut saya dan tidak bisa dianggap remeh juga oleh penguasa saat ini gitu, menilai dari pidato yang disampaikan oleh Bu Mega. Baik, gitu ya. Bang Masinton,
Saya tidak tahu apakah ini harus ditanyakan lagi sebetulnya pihak yang baru berkuasa yang dimaksud itu siapa. Kalau versinya Bang Hensat itu kemungkinan besar adalah Presiden Jokowi karena siapa lagi yang sedang berkuasa saat ini. Bang Masinton, jadi apakah itu jawaban tegas dari PDI Perjuangan bahwa memang yang dimaksud saat ini adalah kekuasaan Presiden Jokowi? Amat sih, sialan. Intinya adalah terhadap kekuasaan, ya, kekuasaan yang menindas, kekuasaan yang anti dengan rakyat. Dan Ibu Megawati tidak memention siapapun. Itu warning terhadap penyelenggara kekuasaan, ya, mereka yang berkuasa, agar tidak menggunakan kekuasaan itu untuk berlaku semena-mena terhadap rakyat, bertindak di luar nalar demokrasi. Karena apa? Kita sudah memilih jalan untuk mengelola bangsa ini secara demokratis, bukan dengan cara-cara seperti masa Orde Baru, penuh tekanan, Dapat Pak. intimidatif, manipulasi, dan penuh dengan kecurangan. Nah, maka itulah yang disampaikan oleh Ibu Megawati, beliau sebagai seorang negarawan dan juga sebagai pelaku sejarah untuk memperjuangkan tegak. Halo, Bang Masinton? Halo, Bang Masinton? Oke, sepertinya ada gangguan komunikasi. Saya kembali lagi ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Bang Masinton tidak menyebutkan secara eksplisit yang dimaksud oleh penguasa itu siapa ya. Ini berlaku kepada semua yang sedang berkuasa. Kalau dari contoh-contoh yang Bang Habib sebutkan tadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan sudah diproses di Bawaslu, itu contoh dari partai sebelah, partainya Bang Masinton salah satunya. Nah, apakah itu berarti PDI Perjuangan juga bagian dari penguasa kekuasaan yang patut juga dikoreksi? Mau siapapun itulah. Gitulah ya, perilaku kekuasaan itu dia tidak boleh menyimpang dan menginjak-injak hak-hak rakyat. Intinya di situ. Maka Ibu Megawati selalu mengingatkan, beliau konsisten dan tegas punya sikap, dan beliau menyampaikan sesungguhnya saya udah nggak pantas bicara ini, tetapi beliau harus bersuara. Karena apa? Beliau banyak mendengar laporan dari bawah, beliau banyak mendengar informasi dari masyarakat yang beliau disampaikan ke beliau langsung maupun kepada pihak-pihak yang memang menyampaikan itu. Dan kemudian beliau ya melihat situasi hari ini dan harus bersuara, maka beliau sampaikan. Oke, baik. Kejengkelan Bu Mega kemarin itu kan sepertinya memuncak sekali ya, Bang Masinton. Apakah itu artinya PDI Perjuangan sudah tegas berseberangan dengan penguasa saat ini? Kalau itu saya rasa nggak perlu dijelas-jelaskan ini apa segala macam. Artinya begini ya, kita ini berjuang itu mengelola negara ini kan atas dasar nilai. Nilai-nilai apa sih yang kita jalanin dalam 25 tahun ini? Nilai-nilai demokrasi tadi. Nilai apa sih yang harus diperjuangkan dalam baik politik itu, baik dalam kekuasaan dan lain-lain, ya, itu adalah nilai-nilai tentang keadilan, nilai-nilai tentang penghormatan terhadap hak-hak rakyat itu. Nah, maka ya itulah yang selalu disampaikan oleh Ibu Megawati itu. Oke, kalau begitu. Bang Habib, tadi saya sempat bertanya kepada Bang Habib, contoh-contoh pelanggaran yang Bang Habib sebutkan tadi dan sudah ada keputusannya di Bawaslu, itu adalah contoh-contoh dari partai sebelah, partai Bang Masinton salah satunya. Apakah itu artinya dari Gerindra juga ingin mengatakan bahwa PDI Perjuangan bagian dari penguasa saat ini dan juga patut dikoreksi, patut introspeksi? Bukan. Saya sepakat dengan sahabat saya Bung Masinton ya. Bahwa Ibu Mega tidak tendensius, tidak memention, ya, tidak menyebut, merujuk pada aktor-aktor tertentu. Itu seruan yang bersifat umum, ya. Seruan moral dari tokoh bangsa yang bersifat umum, yang namanya kalau zaman dulu nasihat tokoh bangsa kepada kita semua. Kita tahu Ibu Mega ini kan bukan hanya bukan hanya presiden kelima, beliau adalah putri biologis dan ideologis founding father kita.
ya, Bung Karno. Tentu nilai-nilai yang beliau sampaikan adalah nilai-nilai yang general truth, ya. Saya nggak mau menuding siapa yang di kekuasaan atau siapa yang ada juga di kekuasaan. Faktanya kan setelah reformasi kekuasaan itu memang menyebar. Ya, ada kekuasaan di Badan Intelijen, ada kekuasaan di kepala daerah, ada kekuasaan di PJ kepala daerah, ada kekuasaan di kementerian-kementerian. Nah, kata Pak Masinton tadi, kita semua mawas diri, ya. Tokoh bangsa udah berbicara demikian tegas, ya, demikian lugas. Kita semua mawas diri. Kita masing-masing introspeksi. Saya mau katakan bahwa di kubu kami bukan berarti 100% benar, ya, bukan berarti 100% tidak ada melakukan pelanggaran, ya. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, sama-sama kita koreksi dengan jalurnya, yaitu jalur-jalur hukum. Begitu juga di kubu kami. Kalau memang ada yang melanggar, ya silahkan saja, ya. Tapi ya secara umum kita membangun positivisme, ya, pandangan positif maksudnya, ya, sentimen positif, kepada anak bangsa ini, bahwa semuanya ini ya kita bisa handle, ya. Berbagai masalah ini bisa kita handle karena kita punya perangkat untuk menyelesaikannya. Tidak mungkin kita kembali ke Orde Baru, ya, karena semua orang yang saat ini ada di kekuasaan tidak mungkin juga bersikap totaliter karena saling kontrol satu sama lain. Terlebih publik sekarang juga bisa berperan, ya, dengan sangat besar, dengan sangat signifikan mengontrol kekuasaan. Baik, oke. Mas Hensat, benarkah kalau pidato Bu Mega itu bersifat general, tidak tendensius, ini adalah nasihat yang berlaku secara umum, atau Anda spesifik melihat ini ditargetkan, disasar kepada satu pihak? Ya, boleh kalau kemudian Bang Habib, kemudian Bang Masinton tidak ingin menyebutkan nama, tapi rakyat pada saat Ibu Mega begitu menggebu-gebu, kemudian begitu marahnya, dan pada saat bicara itu sangat memperhatikan sekali intonasinya, jadi artinya dia sangat emosi saat itu. Bahkan dia mengatakan dia sedang jengkel. Jadi kecil kemungkinannya kalau ini adalah sebuah nasihat yang umum. Karena langsung menyasar sebuah zaman yang namanya Orba. Jadi sangat sulit. Nah, hanya memang pertanyaannya, ini kita tanya ke Bang Masinton, di acara itu Pak Jokowi hadir atau tidak? Jadi kalau kemudian hadir, itu menarik tuh, jadi dia langsung terbuka di depan yang lain. Tapi kalau tidak hadir Pak Jokowi saat itu, jadi memang artinya Ibu Mega berseloroh dengan harapan Pak Jokowi mendengar. Saya harus katakan itu sulit sekali buat saya mengatakan bahwa ini bukan untuk Pak Jokowi. Karena saya yakin Ibu Mega tidak ingin partainya menjadi seperti Orba. Makanya dia nurut sekali dengan aturan yang berlaku, 2 periode, dan kita harus mengacukan jempol memang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla bahwa bila pada saat itu 2004 ya, Ibu Mega ingin menggunakan kekuasaannya untuk menghalang-halangi Susilo Bambang Yudhoyono maju, itu kan bisa tuh. Tapi dia tidak melakukan itu. Jadi artinya untuk penjaga demokrasi, memang Ibu Mega ini salah satu tokoh yang sangat bisa kita harapkan. Nah, yang menarik sih, saya yakin nggak akan ada komen balik dari seorang Joko Widodo ya, karena itu akan jadi menghangatkan suasana. Jadi pasti ya yang paling benar itu Mas Ari itu udah pas itu. Dia bilang ya itu kan demokrasi, jadi agak lari-lari melipir-melipir gitu. Oke, baik. Kalau Bang Hensat mengatakan Bu Mega adalah salah satu tokoh penjaga demokrasi sampai saat ini, Bu Mega, Bang Masinton juga menantang siapapun yang katanya mengerahkan kekuatan untuk aksi intimidasi di pemilu itu untuk menghadapi dirinya. Langsung menghadapi dirinya. Menghadapinya ini akan dengan cara apa, Bang Masinton? Jadi itu adalah komitmen beliau ya. Komitmen beliau untuk menjaga kewarasan kita bersama-sama mengelola bangsa ini. Tidak boleh ada perilaku semena-mena. Maka ya beliau pertaruhkan bahkan dirinya gitu loh. Kalau ada yang mau curang, hadapi saya gitu. Itu kan sebuah sikap jelas ya, agar
kekuasaan jangan menggunakan cara-cara yang intimidatif, cara-cara yang semena-mena. Apapun ya, mengelola kekuasaan ini selain diatur oleh hukum formal, perundang-undangan, juga ada etik dalam kekuasaan itu. Etika itu adalah bagian dari hukum yang ya itu adalah sebagai koridor kita ya untuk tidak menabrak aturan sana sini. Contoh, saya kasih contoh, jika kita ada di naik transportasi publik, kemudian ada tempat duduk kosong, terus di sebelah kita ada ibu hamil, siapa yang kita utamakan duluan? Kita boleh duduk di situ. Melanggar hukum? Tidak. Melanggar aturan? Tidak. Tapi secara etika kita melanggar. Maka yang seharusnya duduk di situ adalah ibu-ibu yang hamil tadi untuk kita prioritaskan. Itulah sebagai sebuah kepantasan dan kepatutan dalam norma-norma menyelenggarakan kekuasaan ini. Selain hukum formal, juga ada etika dalam bernegara ini. Nah, apa yang hilang hari ini? Etika itu. Ibu Megawati bahkan menyampaikan, loh saya ini juga presiden loh, beliau sampaikan. Sepertinya kita ini nggak ada penghormatan terhadap para presiden. Itu merasa tidak dihormati oleh siapa sih, Bang Masinton? Bu Mega mengatakan saya merasa tidak dihormati itu oleh siapa? Ini kan bahasanya kemana? Kan ada yang berkuasa, baru berkuasa saat ini, ingin kembali ke masa Orde Baru. Ya. Ya kan Kemudian jelas, dalam konteks tidak dihormati, itu tidak dihormati oleh siapa? Kan jelas ya, pernyataan Ibu Megawati itu, Mbak Silvi, ada yang baru berkuasa tapi pengen mengembalikan cara-cara Orde Baru. Baik, berarti masih penguasa ya yang tidak menghormati ya. Oke, sekarang Bang Habib, kalau kata Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto mengatakan pidato keras Bu Mega itu tidak lepas dari apa yang terjadi di MK, putusan MK yang dinilai bahwa akhirnya kepala daerah dan legislator yang di bawah usia 40 tahun itu bisa maju pilpres dan tidak lepas dari putusan MK soal adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh mantan ketua MK Anwar Usman. Nah, kalau konteksnya adalah itu, apa tanggapan dari Koalisi Indonesia Maju? Ya, tentu saya berasumsi mungkin Ibu Mega sudah membaca detail putusan MK, di mana dengan putusan tersebut keadilan dijungkir balikan. Ya, bagaimana mungkin lembaga yang harusnya menegakkan etika membuat putusan yang menurut saya jauh dari etika, menghukum orang telah membuka ruang intervensi tanpa membuktikan, tanpa menunjukkan, tanpa adanya saksi, adanya intervensi tersebut. Ya, ini udah berkali-kali kita sampaikan. Tapi mungkin pada akhirnya Ibu Mega juga disosialisasikan soal putusan MK. Sehingga benar mungkin yang disampaikan Pak Hasto ya, bahwa Ibu Mega khawatir ya melihat lalu menyampaikan pidato seperti tadi karena merujuk putusan MK yang memang sangat bermasalah dalam konteks penegakan keadilan maupun etikanya. Oke, baik. Mas Hensat, kalau Anda lihat ketika Bu Mega berkali-kali bilang who am I, siapa saya, kemudian dia menjelaskan bahwa apa saja yang sudah dia lakukan, dia meng-highlight bahwa dia adalah, bagaimanapun dia adalah presiden kelima RI. Apa yang ingin disampaikan Bu Mega dalam konteks itu ketika dia juga bilang saya tidak dihormati? Iya, beliau ingin mengingatkan bahwa sebagai tokoh bangsa ya, salah satu yang saat ini menurut saya harus kita hormati, Ibu Mega telah menghadirkan demokrasi dan pada saat dia berkuasa, dia menjaga demokrasi itu tetap ada, bahkan dia melahirkan presiden baru gitu ya, yang datang dari sosok yang memang sederhana waktu itu, didorong, dibantu oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan menjadi pemimpin dari level kota hingga menjadi presiden. Jadi inti dari perjalanan itu yang dia sampaikan dan dia ingin mengungkapkan bahwa
dia adalah seorang tokoh yang bukan biasa-biasa saja, tapi sosok yang memang dalam sejarah Indonesia memiliki pengaruh dan menghadirkan putusan-putusan yang bisa membuat Indonesia lebih maju. Maka dengan disampaikannya ini ada kekecewaan, makanya tadi saya katakan ini kekecewaan yang sangat besar, baik Ibu Mega sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu maupun sebagai ketua partai, bahkan dia menyebutkan beberapa jabatan politik itu. Jadi menurut saya justru menunggu bila ada tokoh-tokoh bangsa lainnya ya yang juga bersuara sama seperti Ibu Mega untuk menjaga supaya demokrasi kita tidak lari kemana-mana dan demokrasi kita ini bisa menjadi pijakan yang tepat untuk pembangunan bangsa, sehingga pada saat ada yang salah-salah atau kurang tepat, tidak on the track, itu bisa ditegur. Jadi mudah-mudahan nanti ada tokoh-tokoh bangsa yang bicara bukan hanya dari figur politik, tapi juga bisa dari tokoh agama, bisa dari akademisi, tokoh masyarakat dan lain-lain. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Hensat, pakar komunikasi politik, kemudian juga Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan Bang Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.